Dari hasil investigasi dan monitoring tim media di lokasi lahan milik Badoe bin Kasa di Kampung Takalasi Dusun Patene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, ahli waris Badoe bin Kasa beserta rumpun keluarga menurunkan semua atribut perusahaan di atas lahan tersebut karena Haji Syahril sebagai ahli waris merasa belum pernah menjual lahan tersebut kepada siapapun. Dari informasi yang dihimpun, oknum pensiunan TNI Kapten Hasdar yang bekerja di Pertamina mengaku apa yang dia lakukan adalah atas perintah Mabes Pusat dan diduga bekerja sama dengan pengusaha Cina bernama Paulus melakukan provokasi hukum dan membiayai sikanakan lahan tersebut adalah aset negara atau Pertamina. Dan oknum anggota TNI Kapten Hasdar dengan ngotot mengatakan akan melawan dan membongkar semua aktivitas kegiatan yang dilakukan ahli waris di atas tanah milik Badoe bin Kasa. Namun sangat disayangkan, pihak yang mengaku dari Pertamina yang diduga membiayai penguasaan lahan milik Badeloe bin Kasa di Kampung Takalasi, Dusun Patene, Desa Tema Paduekek, Marusukap, Maros, tidak dapat memperlihatkan bukti surat yang dimilikinya. Ahli waris pemilik lahan Haji Syahril yang menganggap sebagai penyerobotan di atas lahan-lahan leluhurnya dianggap tidak mendasar karena mereka semua tidak mau duduk bersama untuk saling memperlihatkan bukti dokumen hak kepemilikan tanah yang sebenarnya. Anehnya lagi, Polres Maros tanpa melakukan verifikasi atas benar tidaknya laporan dari seseorang langsung melayang surat panggilan kepada ahli waris untuk diperiksa sebagai terlapor penyerobotan lahan yang dianggap sebagai aset negara oleh seseorang. Namun pihak Polres Maros tidak dapat membuktikan dasar pemanggilan pemilik lahan yang sebenarnya. Diduga oknum aparat kepolisian di Polres Maros diperalat untuk melakukan aksi sepihak oleh oknum yang ingin menguasai lahan seseorang dengan prosedur yang tidak benar. Sementara laporan ahli waris di Polres Maros beberapa bulan yang lalu dan telah mentersangkakan Diana beserta dua rekannya. Sampai detik ini juga belum ditahan dan masih bebas beraktivitas. Kronologis penguasaan lahan yang dimiliki Pertamina. Jadi Pertamina ini dalam penguasaannya sebenarnya tidak dalam bentuk penguasaan. Iya. Jadi masih tanda tanya karena hanya papan bicara dan pemagaran yang tidak jelas juga apakah itu adalah legal atau ada melalui prosedur atau dibuktikan dengan pembebasan. Karena yang namanya BUMN mewakili negara, ya kan harusnya ada proses di situ. Baik dia ada pelepasan dari pemilik hak milik, kalau dia tanah C1 maka dia harus bebaskan dari pemilik tanah C1 tadi. Contoh ahli waris yang ada saat ini yang memberikan kuasa ke saya sebagai penerima kuasa, yaitu adalah ahli waris Budo bin Kasa, itu tidak pernah merasa bahwa atau tidak pernah melakukan pelepasan, tidak pernah menerima ganti rugi, dan tidak pernah ada kesepakatan di PPAT terkait perjanjian sehingga bisa digunakan pihak Pertamina untuk melahirkan SHGB. Itu persoalan penguasa tadi tidak bisa dibuktikan hanya dengan dasar papan bicara. Nah, dasar itu kita sebagai penerima kuasa ingin mempertahankan apa legal standing yang dimiliki oleh pihak Pertamina sebagai dasar. Kalau sekarang terkait ada laporan di Polres ini yang perlu dipertanyakan. Apakah teman-teman di Polres ini sudah melakukan verifikasi sampai di Kementerian Keuangan yang berhak untuk memegang aset ataupun yang menyimpan daftar aset, utamanya yang berhubungan dengan masalah yang ada di lokasi ini. Jadi seperti itu. Jadi ahli waris wajar dalam memperjuangkan hak kepemilikannya, dasar dan kepemilikannya, dan dibuktikan dengan surat-surat yang dia miliki, dan itu pun juga tercatat di catatan hukum negara, sehingga wajar dia memperjuangkan haknya. Ya seperti itu. Lalu apa langkah selanjutnya untuk menanggapi nih laporan yang ada di kepolisian? Mungkin kalau kita bikin surat keberatan juga ke pihak mereka,
dan mengajukan surat ke pihak Pertamina dan Kementerian Keuangan terkait apakah status aset ini betul-betul itu terdaftar atau tidak. Nah, walaupun kita sudah bekerja sama dengan teman-teman, itu sudah dapat ada info yang mungkin akan dia-satukan bahwa itu dokumen itu catatan itu tidak tercatat bahwa ini adalah aset Pertamina. Kemudian kalau kami nanti bagaimana pasti kami akan lapor ke pihak yang lebih terkait dari laporan ini tadi. Kalau memang pihak penyidik tidak mau melakukan proses yang sesuai dengan prosedur, ya kami pasti akan melapor ke Propam Mabes Polri untuk bagaimana memberikan efek, ya kan? Seharusnya teman-teman penyidik itu di bagian tahbang yang namanya pelaporan yang belum jelas legal standingnya, baik si pelapor ataupun legalitas daripada SHGB itu tidak diverifikasi, berarti sudah terjadi pelanggaran kode etik. Ya, seperti itu. Harapannya Pak? Ya, harapannya ya harusnya secepat ini pun juga harus dikelirkan oleh pihak Polres, sehingga si pihak ahli waris ini tidak merasa terganggu psikisnya ataupun kejiwaannya terkait dengan hak yang sudah sementara dia perjuangkan, seperti itu. Terima kasih Pak. Ya.